Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Apa perbuatan ibu pada akhirnya diketahui oleh warga desa? Ini Santi dan Basur duduk berdua entah di mana. Hamparan padang rumput di depan mereka sedikit membuat hati Santi terhibur. Tentu saja, walaupun mereka orang desa yang tak sempat mengenyam pendidikan, namun mereka bukan orang yang bodoh, yang percaya begitu saja pada orang miskin yang tiba-tiba berubah menjadi kaya raya dalam kurun waktu 1 tahun. Hampir semua warga membicarakan Wati dan juga Dodi di belakang. Mereka hanya berpura-pura tidak tahu karena tuntutan kehidupan. Helaan nafas Basur terdengar sangat berat. Pertanda kekecewaannya pada Yuwati dan Dodi juga begitu dalam. Lalu, apa yang terjadi pada mereka setelah semua kejahatan diketahui orang banyak? Kenapa mereka tidak diusir dari desa ini? Bahkan Mas Joko dan Ibu masih bisa tinggal di desa ini hingga sekarang. Dan mereka hidup aman-aman saja, tanpa dikucilkan para tetangga dan orang sekitar. Semua kejadian di masa lalu dan masa sekarang seakan tak sejalan. Masa lalu yang begitu kelam, mengapa tak terbawa hingga saat ini? Mengapa semuanya seperti tak terjadi apa-apa? Warga tak punya banyak bukti untuk menghakimi Wati dan Dodi. Semuanya sangat bersih tanpa meninggalkan kecurigaan sedikit pun. Semua itu tak lepas dari bantuan sesembahan mereka. Warga hanya mengandalkan feeling mereka saja. Mentok-mentok hanya saksi dari pengalaman 6 ibu yang meninggal. Karena Wati menggunakan modus yang sama pada setiap korbannya. Selain itu, mereka hanyalah orang miskin yang tak berani membuat masalah dengan orang kaya. Sedangkan hampir semua warga desa bergantung hidup pada Wati dan Dodi. Tidak mungkin jika mereka harus melawan juragan mereka sendiri. Bukan itu saja. Di masa itu, tak ada alat kontrasepsi apapun, sehingga angka kelahiran begitu pesat. Sehingga kehilangan 1 anak saja tak membuat jiwa mereka terguncang. Berbeda dengan Marni yang begitu lama menunggu kehadiran anak. Sebagai seorang wanita dan seorang ibu, Santi bisa merasakan apa yang Marni rasakan. Lalu, kemana harta mereka yang berlimpah ruah itu? Ladang, perkebunan sawit, sawah, andong. Rumah yang kulihat tadi juga bukan rumah ibu yang saat ini dia tempati. Begitu banyak pertanyaan Santi yang belum terjawab. Sebelum menjawab pertanyaan itu, Basur memejamkan matanya sebentar. Masih ada waktu, jika masih ada yang mengganjal dalam benakmu, ucap Basur setelah membuka mata kembali. Dia kemudian mengajak Santi berkelana sebelum waktunya habis. Kali ini, Basur memperlihatkan bagaimana Yuwati dan Dodi yang tak sempat menyempurnakan kekayaannya. Kini mereka sudah berada di hamparan rumput seperti tadi. Namun mereka kembali ke rumah Marni. Basur yang sedang duduk di hadapan jenazah Marni diam-diam menempelkan ibu jarinya di dahi jasad Marni. Hingga sebuah cahaya menyerupai Marni keluar dari jenazahnya. 4 bapak-bapak yang sedang mengaji tak menyadari jika ada sesuatu yang keluar dari jasad Marni. Apa yang Basur lakukan? Tanya Santi pada sosok di sampingnya. Aku hanya tak ingin keturunanku mati membawa dendam. Jadi aku membangunkan arwahnya untuk balas dendam sebelum dia benar-benar binasa. Jadi, dari situ Santi sadar jika jiwa pendendam itu sejatinya dimiliki Basur, bukan Marni. Jadi,
Sepertinya Mbak Sur menggantung ucapannya. Jadi aku mengikat sukmaku dan arwah Marni, sehingga aku tidak akan mati sebelum Marni benar-benar binasa. Dan Marni tidak akan binasa sebelum dendamnya terbalaskan. Mbak Sur tak menjelaskan secara gamblang, namun Santi mengangguk paham. Pandangannya kembali ke arwah Marni yang langsung balas dendam pada Basri dan Dewi. Setelah keduanya mati, dari situ dia langsung mencari Yuwati dan Dodi yang ternyata sedang berjalan ke arah mulut gua karena bulan purnama sudah mulai meninggi. Keduanya berjalan tergesa dengan Dodi yang menggendong seorang bayi. Namun sayang, ritual yang sudah di depan mata itu harus gagal karena Marni datang tiba-tiba dengan kampak yang masih berlumuran darah. "Mau kau bawa kemana anakku?" Suara Marni menggelegar hingga menembus ke dalam goa. Dodi dan Yuwati menoleh seketika. Apalagi Yuwati begitu mengenali suara tersebut. "Marni, itu Marni, Pak," teriak Yuwati. Tubuh Dodi yang sedang memangku bayi Marni bergetar hebat. Dia yakin jika makhluk di depannya bukanlah manusia, melainkan arwah, karena dia tahu Marni sudah meninggal tadi pagi. "Bagaimana ini, Bu?" Keringat sebesar biji-biji jagung mulai berjatuhan dari kening mereka berdua. Sedangkan bayi yang berada di dalam pangkuan Dodi masih terbalut bedong terkutuk, sehingga tak ada suara tangis bayi di sana. Marni hanya tahu jika bayi itu sudah meninggal dunia. "Kembalikan bayiku." Marni menaikkan volume bicaranya. Matanya semakin merah, pertanda amarah yang kembali meluap. "Ampuni kami, Marni," mohon Yuwati. Dasar manusia serakah. Melihat musuhnya yang sudah bergetar ketakutan, arwah Marni melesat mendekati Yuwati dan Dodi. Tangannya hampir saja mengambil bayi dalam pangkuan Dodi. Namun entah kekuatan dari mana, tiba-tiba Yuwati dan Dodi tertarik ke dalam mulut goa. Dan seketika mulut goa itu terkunci, sehingga Marni tak bisa memasukinya. Amukan Marni terus terdengar dari dalam goa. Namun kekuatan Eyang Uruk tak bisa ditembus olehnya. "Ayo Pak, letakkan bayi itu di atas batu," ucap Yuwati yang menyadari jika Dodi masih mematung di depan mulut goa. "Iya Bu." Dia lekas berjalan menuju tempat persembahan. Walaupun sudah ketahuan oleh Marni, mereka tetap akan melakukan ritual, karena ini puncak dari segala ritual. Dodi meletakkan bayi itu, kemudian melakukan pemanggilan pada Eyang Uruk. "Sayang sekali kalian terlambat. Bulan purnama sudah menghilang, dan kalian gagal melakukan ritual terakhir. Semua yang kalian miliki tidak akan pernah sempurna hingga kapanpun." Papar Eyang Uruk yang tak pernah menampakkan wujudnya. Bahu keduanya merosot seketika. Usaha yang mereka lakukan selama ini tidak berbuah. Yang ada, hidup mereka malah akan semakin pusing karena harus memikirkan biaya mengelola harta-harta yang melimpah itu. "Pulanglah. Aku akan melindungi kalian berdua dari gangguan arwah itu." Mereka berdiri dengan kaki yang masih terasa lemas. Mereka masih tak percaya jika hal ini terjadi begitu saja. "Pulanglah melewati belakang gua ini. Aku akan melindungi kalian hingga sampai ke rumah." "Baik, Eyang." Dodi mengambil bayi yang dia letakkan di atas batu, lalu pergi membawanya. Keduanya berjalan gontai mengingat kegagalan yang mereka dapatkan. Bukan tidak mungkin mereka akan kembali miskin seperti dulu. Andai saja Marni tak menghalangi, mungkin ritual ini akan berhasil dan kita akan kaya, Bu, ucap Dodi dengan lemah. "Iya, Pak." Rasanya Yuwati sudah tak bersemangat untuk sekedar beradu argumen. "Pak, untuk apa bayi itu dibawa?" Dodi tak sadar jika dia membawa serta bayi Marni. "Terus bagaimana, Bu?"
baru saja di semak-semak, Pak. Anak itu juga sudah pasti mati, karena mantra yang ibu buat hanya bertahan hingga tengah malam. Sedangkan ini mungkin sudah lewat tengah malam. Bulan juga sudah hilang kan? Benar saja, nampak rembulan di langit. Hanya ada kabut dan awan hitam di atas sana. Sepertinya hujan akan turun. Masa ditaruh begitu saja sih, Bu? Apa tidak kita bawa pulang saja, lalu dikubur dengan layak? Rasanya Dodi tak tega jika harus meninggalkan jasad bayi itu sendirian. Karena semua bayi yang sudah diserap oleh Eyang Uruk selalu dia kubur di belakang rumahnya. Keadaannya saat ini berbeda, Pak. Kita sedang dalam bahaya. Mata Yuwati terus menoleh ke segala arah. Dia takut jika tiba-tiba arwah Marni muncul. Cepat, teriak lagi, karena Dodi tak kunjung menaruh anak itu. Iya, Bu. Dodi menari bayi itu, lengkap dengan bedong yang masih menyelimuti di semak dekat batu. Gonggongan anjing serta lolongan serigala terdengar jelas tak jauh dari tempat bayi itu dibuang. Sedangkan Yuwati dan Dodi berlari tunggang langgang menuju rumah mereka. Keduanya berhasil selamat sampai ke rumah sesuai janji Eyang Uruk. Santi semakin paham mengapa Marni benar-benar membenci Yuwati. Mertua perempuannya itu benar-benar pandai menyembunyikan rahasia. Apa yang diperlihatkan oleh Marni dan Basur selama ini tertata rapi, seperti puzzle yang saling melengkapi, walaupun masih ada beberapa yang belum terungkap sepenuhnya. Saya tidak menyangka jika ternyata ibu dan bapak mertua saja sekejam itu, memisahkan anak dengan orang tuanya demi memenuhi ambisi semata. Ya, bukankah memang seperti itu sifat manusia? Serakah, asal hidup mereka senang, mereka rela melakukan apa saja, termasuk saling membunuh. Basur tersenyum getir. Santi mengembuskan nafas kasar. Dia merasa malu pada Basur maupun Marni karena perbuatan kedua mertuanya. Atas nama kedua orang tua suami saya minta maaf, Mbah. Kata maaf tak akan mengubah sejarah ini, Santi. Santi mengangguk setuju, karena hal itu memang benar adanya. Maafnya saat ini sudah terlambat dan tak berguna. Suara kicauan burung dengan berbagai irama terdengar merdu di udara. Embun pagi perlahan menghilang dan berganti dengan cahaya kekuningan dari ufuk timur, membuat siapa saja merasa bersemangat untuk menjalani hari. Tapi tidak bagi Yuwati. Entah kenapa, sejak semalam perasaan Yuwati terasa cemas dan gelisah. Padahal dia dan Dodi berhasil pulang dalam keadaan selamat, hingga tiba di rumah dan terbebas dari kejaran Marni. Pagi ini Yuwati dan Dodi masih bersembunyi di balik selimut dan kasur tebal yang empuk dan nyaman. Namun tidak menutup kemungkinan jika benda mewah itu bisa saja kembali berganti menjadi kasur tipis yang keras dan lapuk. Dia dan Dodi harus siap jika kapanpun mereka akan kembali pada belenggu kemiskinan seperti dulu. Bagaimana ini, Pak? Ucap Yuwati dengan lemah. Pagi ini dia benar-benar tak bertenaga akibat kegagalan semalam. Ya seperti ini, Bu. Mau bagaimana lagi? Sepertinya kemiskinan itu memang tidak mau kita tinggalkan. Kita hanya tinggal menunggu waktu untuk kehilangan kehidupan mewah ini. Dodi mengangkat tangannya ke udara, memperlihatkan dinding rumah yang megah, lalu mengepalkan tangannya erat-erat sebelum diturunkan dengan lemah. Cepat atau lambat, perkebunan sawit juga akan Bapak jual. Sambung Dodi diiringi nafas berat. Kenapa tidak andong dulu saja, Pak? Daripada cuma tergeletak saja di situ. Biar kita nggak perlu cari rumput buat makan kuda. Usul Yuwati. Bisa saja andong dulu. Tapi Bapak sudah tidak sanggup membayar para pekerja.
Kebun sawit itu juga tak pernah menghasilkan apa-apa semenjak kita beli. Benar juga. Keduanya menatap langit-langit dengan pikiran masing-masing. Panggilan dari anak sulungnya yang mencari makanan membuat keduanya terpaksa bangun untuk menyiapkan sarapan. Beranjak siang, desa dikejutkan oleh penemuan 2 jasad laki-laki dan perempuan. Awalnya tak ada yang mengenali siapa kedua jasad tersebut. Namun ada beberapa warga mengenali dari baju yang mereka kenakan. Sehingga terkuaklah jika kedua jasad tersebut adalah Dewi dan Basri. Karena hari ini Dodi dan Yuwati tak pergi ke ladang dan sawah. Jadi informasi itu baru sampai ke telinga Yuwati setelah sore hari. "Pak, Bapak, Dewi dan Basri meninggal dunia," teriak Yuwati dari ruang tamu. Basri suaminya Marni. Dodi yang sedang menikmati secangkir kopi di dapur tak begitu heboh. "Iya, siapa lagi?" Dengar-dengar jasadnya ditemukan di sungai. "Aduh, ibu jadi takut, Pak." Yuwati berjalan ke sana kemari sembari menggigit jarinya. "Tenang saja, Bu. Lagi pula kita kan udah mendapatkan perlindungan dari Eyang Uruk," jawab Dodi enteng. "Emang Bapak gak dengar apa kata Eyang? Dia bilang akan melindungi kita sampai rumah, bukan selamanya." Yuwati tampak kesal dengan Dodi yang menganggap enteng Marni. Padahal jelas-jelas 2 korban sudah di depan mata. Mata Dodi membulat kalau mengingat ucapan Eyang Uruk semalam. "Waduh, bagaimana ini, Bu?" Raut wajah Dodi berubah seketika. "Nak-nak!" Keduanya berteriak bersamaan sembari berlarian keluar. Pasalnya keempat anak mereka pergi bermain sejak pagi dan belum kembali. Padahal biasanya mereka akan pulang untuk makan di siang hari. Hanya ada Joko di rumah karena anak berusia 2,5 tahun itu sedang sakit. Dodi dan Yuwati berpencar mencari mereka sebelum matahari terbenam. Namun keempat anak itu tak ditemukan dimanapun. Semua tempat yang biasa mereka datangi sudah Yuwati dan Dodi cek. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka di sana. Semua anak yang biasa bermain di lapangan juga sudah pulang ke rumah masing-masing. Aturan di desa ini menganjurkan seluruh warga untuk kembali ke rumah sebelum matahari terbenam. "Ketemu, Bu?" "Tidak, Pak." Keduanya bertemu di perempatan dengan nafas tersengal. Tak ingin membuang-buang waktu, mereka kembali berpencar. Namun kali ini mereka mendatangi seluruh rumah yang memiliki anak kecil. Namun hingga keduanya kembali bertemu, nyatanya mereka tak menemukan satu anak pun. Padahal di lapangan, sungai, serta perkebunan warga tak luput dari pencarian mereka. Langit mulai gelap, membuat Dodi dan Yuwati semakin cemas. Apalagi saat ini mereka meninggalkan Joko sendiri di rumah. "Bapak cari sendiri, Ibu akan pulang ke rumah. Siapa tahu mereka sudah pulang. Ibu juga takut Joko menangis di rumah," usul Yuwati. "Iya, Bu. Kalau tidak ketemu, kita minta bantuan warga," jawab Dodi sembari berlalu mengitari jalan desa yang mulai temeram. Namun sesampainya di rumah, Yuwati hanya menemukan Joko yang sedang menangis mencarinya. "Kemana sih anak-anak itu?" sembari menggendong yang tidak berhenti menangis. Pandangan Yuwati tak lepas dari jendela yang sengaja tak dia tutup gorden, berharap keempat anaknya segera datang. Namun bukan 4 anaknya yang datang, melainkan Dodi yang berjalan tergesa tanpa diiringi siapapun. "Tidak ketemu, Pak." Yuwati langsung membuka pintu. Padahal Dodi masih jauh. Dodi hanya menggeleng lemah sebagai jawaban. Keringat sudah membanjiri seluruh bajunya. Namun Dodi tak putus asa. Dia membunyikan kentongan sekencang mungkin untuk memanggil warga. Kala itu kentongan adalah satu-satunya alat komunikasi saat keadaan darurat. Tak perlu menunggu lama. Setiap warga yang mendengar bunyi kentongan yang dipukul secara kencang dan cepat langsung meluncur menuju sumber suara. "Ada apa, Pak Dodi?"
Hampir 30 orang warga laki-laki dan perempuan datang dengan tergopoh-gopoh. "Keempat anak saya belum pulang. Saya sudah cari kemana-mana, tapi belum ketemu." Sebagian warga perempuan mencoba menenangkan Yuwati yang tak kuasa menahan tangis. "Jangan-jangan dibawa nenek gombel," celetuk salah satu warga. Tangis Yuwati semakin kencang mendengar dugaan itu. "Begini saja, kita pulang dulu ke rumah masing-masing. Setiap orang bawa satu peralatan dapur yang bisa dipukul dengan nyaring. Karena dugaan sementara keempat anak laki-laki Pak Dodi mungkin dibawa nenek gombel," usul salah satu warga. Di desa memang kerap kali ada anak kecil yang hilang menjelang maghrib. Ancaman sosok perempuan tua dengan rambut gimbal itu masih dipercaya di desa itu. Konon katanya, roh jahat itu tak berniat mencelakai anak yang diculik. Dia hanya menculik anak-anak yang dikira ditelantarkan oleh orang tuanya. Sosok nenek gombel hanya berniat untuk menyadarkan kedua orang tuanya. Dan anak yang dia culik akan dia kembalikan setelah kedua orang tuanya sadar. Warga desa biasanya melakukan pencarian dengan cara mengelilingi desa, sembari meneriakkan nama anak yang dia cari. Tak hanya itu, mereka juga membunyikan peralatan dapur yang berbunyi nyaring. Suara panci dan baskom yang terbuat dari saling bersautan. Nama keempat anak itu terus diteriakin oleh warga. Namun hingga satu desa mereka kelilingi, tak ada tanda-tanda jika keempat anak itu akan ditemukan. Sebagai orang tua, apalagi seorang ibu, Yuwati yakin jika anaknya bukan dibawa nenek gombel, melainkan diculik oleh arwah Marni. Namun dia tak berani mengusulkan pendapatnya karena takut warga curiga. Hingga jam 9 malam warga berkeliling. Keempat anak itu tak juga ditemukan. Seluruh warga sudah menyerah dan memilih untuk melakukan pencarian besok hari. Semalaman Dodi dan Yuwati tak bisa tidur memikirkan mereka berempat. Hingga saat pagi menjelang, seseorang menggedor pintu rumah Dodi dengan tergopoh-gopoh. "Pak Dodi!" Dodi yang baru terlelap setengah jam lalu langsung terperanjat menuju pintu utama. "Iya, kenapa Pak?" Pandangan Dodi langsung tertuju pada anak-anak yang dibawa oleh warga tersebut. "Akhirnya kalian pulang juga. Bu, anak-anak pulang!" teriak Dodi. Yuwati langsung bangkit dan berlari keluar. "Syukurlah, kalian kemana saja? Kami mencari kalian." Dia langsung memeluk mereka bersamaan. "Terima kasih Pak, sudah mengantarkan anak-anak," ucap Dodi dengan tulus. "Sama-sama Pak." Lantas laki-laki itu pulang meninggalkan kediaman Dodi. "Pak," Yuwati menjerit, "kenapa cuma 3 orang?" Sambungnya. Saking senangnya, mereka sampai lupa jika anak yang hilang ada 4 orang, namun yang kembali hanya 3. "Kemana Jaka?" tanya Yuwati. Namun ketiga anaknya tak ada yang menjawab. Mereka hanya diam membisu dengan wajah pusat pasti ketakutan. "Jangan ditanya dulu Bu, kasihan, mungkin mereka lapar. Semalaman tidak menemukan makanan." Dodi membawa 3 anaknya masuk. Ketiganya seperti tak bernafsu melihat makanan yang tersaji. Mereka hanya mengaduk-ngaduk nasi dan sayur yang disendokkan Yuwati. "Nak, sekarang jelaskan pada Bapak, semalam kalian kemana? Lalu di mana Mas Jaka? Kenapa kalian hanya pulang bertiga?" tanya Dodi pelan-pelan. Namun ketiga anak itu tetap tak menjawab. Mereka juga berubah menjadi pendiam. "Bagaimana ini Bu?" "Entahlah Pak." Pagi ini Dodi kembali mencari satu anaknya yang hilang. Namun dia tak dibantu warga. Karena di jam-jam seperti ini hampir semua warga pergi ke ladang. Kakinya terayun menuju setiap sudut desa. Hingga dia berhenti mematung di ujung lapangan dengan mulut terbuka lebar. Jaka, anak yang dia cari tergeletak di semak-semak,
dengan luka yang sama seperti luka Basri dan Dewi. Beberapa detik, Dodi berdiri dengan segala pikiran di kepalanya, sebelum akhirnya terduduk lemas di tanah. Dodi mengusap wajahnya dengan kasar, berharap apa yang ada di depannya saat ini hanyalah halusinasi semata. Namun nyatanya, tetap tak ada yang berubah. Bahunya merosot dengan dada yang berdetak 2 kali lipat. Dodi merangkak mendekati anak sulungnya yang terbujur kaku. Tangisnya pecah melihat anak yang dia besarkan berakhir tak bernyawa dengan keadaan mengenaskan. Dengan sisa tenaganya, dia menggendong Jaka yang masih berlumuran darah menuju rumahnya. Perasaannya campur aduk, memikirkan siapa yang melakukan perbuatan keji itu. Namun kecurigaannya tentu mengarah pada Marni. Korban Wewe Gombel tidak pernah berakhir tragis seperti ini. Terlebih bentuk luka yang ada di tubuh Jaka, persis seperti luka Basri dan Dewi, seperti yang diceritakan orang-orang. Karena dirinya tak sempat melihat langsung keadaan mereka. Air mata Dodi tak berhenti mengalir sepanjang jalan. Beberapa orang yang berpapasan dengannya ikut syok dan tak berhenti bertanya tentang keadaan Jaka. Namun Dodi tak punya banyak tenaga untuk menjawab pertanyaan mereka. Hingga tak terasa, rumah yang menjadi tujuan sudah di depan mata. Puluhan orang yang berpapasan dengannya mengikuti hingga ke rumah karena tak mendapat jawaban. Yuwati menjerit dengan kerasnya saat melihat tubuh sang anak yang diletakkan oleh Dodi di ruang tamu. Darah yang mulai membungkuk itu berpindah ke karpet di mana Jaka diletakkan. Apa ini? Kenapa, Pak? Oke, Yuwati. Darahnya berdesir lebih cepat melihat jasad Jaka. Joko dan ketiga anaknya yang lain ikut berlari ke ruang tamu. Namun yang ditanya belum bisa memberi jawaban. Dodi masih terpaku dengan keadaan yang mengejutkan itu. Tangis Yuwati pecah, hatinya perih melihat tubuh Jaka yang dipenuhi luka. Lagi-lagi dia ingin mengumpat mengeluarkan sumpah serapah untuk Marni yang menjadi tersangka utama dalam kepalanya. Namun dia tak mau gegabah karena banyak warga yang berdatangan saat ini. Sedangkan 3 anak yang berhasil selamat hanya berbaris merapat ke dinding dengan wajah semakin ketakutan. Joko yang masih sangat kecil dan tidak tahu apa-apa, hanya dia memperhatikan sekumpulan orang dewasa yang sedang menangis mengelilingi kakak sulungnya. Namun keadaan itu masih membekas dalam ingatannya sampai saat ini. Jaka kenapa, Pak? Teriak Yuwati sekali lagi. Tidak tahu. Bapak sudah menemukannya dalam keadaan seperti ini, jawab Dodi dengan lemah. Warga mulai bekerja sama untuk mengurus pemakaman Jaka. Sedangkan ibu-ibu membantu untuk memandikan dan mengafani anak berusia 10 tahun itu. Walaupun Yuwati terbiasa mengurus jenazah, namun untuk kali ini dia merasa tidak kuasa. Pemakaman Jaka baru selesai sekitar jam 5 sore karena terkendala oleh tangis Yuwati yang tak rela berpisah dengan Jaka. Warga curiga jika di kampung mereka ada seorang pembunuh. Sudah 3 orang yang tewas dalam kasus yang sama. Tidak menutup kemungkinan jika salah satu dari warga yang akan menjadi korban selanjutnya. Oleh karena itu, tertua desa menyuruh untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan kepada warga desa. Aturan untuk masuk ke dalam rumah setiap masuk waktu maghrib kini diperketat menjadi jam 4 sore. Warga juga dilarang untuk berjalan sendirian untuk meminimalisir hal-hal yang ditakutkan. Sedangkan anak-anak dilarang bermain di tempat sepi termasuk lapangan, tempat di mana Jaka ditemukan. Kalian berempat dengar ya. Mulai saat ini, jangan ada yang keluar rumah. Main di dalam rumah saja, ucap Dodi pada ketiga anaknya. Mereka mengangguk mengiyakan. Sejak kemarin, ketiga anak itu tak mau bicara sepatah kata pun.
Yuwati yang masih meratapi kepergian Jaka sembari menidurkan Joko yang masih sakit, terpaksa harus bangun untuk menyiapkan makanan anak-anaknya yang lain. Namun sebelum itu, dia memastikan dulu jika semua pintu dan jendela terkunci, agar anak-anaknya tidak bisa keluar rumah. Yuwati mulai memotong berbagai sayuran dan ikan yang tersisa di dapur. Namun ujung matanya seperti melihat kelebatan berwarna hitam yang terbang bolak-balik di belakangnya. Hembusan angin yang begitu dingin, begitu terasa dari belakang punggungnya, membuat bulu kuduknya meremang seketika. Dia bergidik ngeri, kemudian melanjutkan acara masaknya agar lebih cepat selesai. Setelah semuanya matang, Yuwati memanggil semua anggota keluarga untuk makan malam bersama. Awalnya acara makan malam itu berjalan tanpa kendala. Namun Yuwati merasa ada yang kurang, hingga dia baru sadar jika anak keduanya tak ikut makan. "Budi kemana?" tanya Yuwati pada dua temannya yang sedang mengunyah makanan. Namun keduanya hanya menggeleng. Yuwati melanjutkan makan malamnya hingga selesai. Tak terasa gelisah sedikit pun karena anak itu tidak mungkin kemana-mana, karena semua pintu rumah sudah dikunci. Setelah makan malam, dia mencari keberadaan Budi untuk menyuruhnya makan. Namun sudah semua ruangan dia cari, sosok Budi tak dia temukan. "Pak, Budi tidak ada!" teriak Yuwati. "Tidak ada bagaimana, Bu?" Dodi langsung datang dari ruang tamu. "Ibu tidak menemukannya di mana-mana." Tak ingin banyak bertanya, Dodi langsung berlari ke segala arah untuk memastikannya sendiri. Namun Budi memang benar-benar hilang. Dodi juga sudah mengecek bagian kolong kasur dan dalam lemari, namun nihil. "Apa mungkin dia keluar?" tanya Dodi. "Tidak mungkin. Semua pintu dan jendela masih terkunci rapat," jawab Yuwati dengan panik. "Ibu tenang dulu, kita cari sekali lagi." Keduanya kembali berpencar di dalam rumah besar itu. Setiap inci rumah tak luput dari pencarian mereka. Namun Budi tetap tidak ada. "Bu, Ibu tunggu di sini saja, jaga anak-anak yang lain. Bapak akan mencari di luar." Dodi mengambil obor api, kemudian membakar sumbunya hingga terbakar sempurna. "Hati-hati, Pak." "Iya." Dodi mulai mengitari seluruh pekarangan rumah, sedangkan Yuwati duduk meriung dengan ketiga anak-anaknya. Untayan doa tak henti-hentinya dia ucapkan untuk keselamatan Budi dan suaminya. Dodi tak putus asa. Dia terus mencari Budi ke semua tempat seperti mencari Jaka. Sesekali, dia kembali ke rumah untuk memastikan apakah Budi sudah kembali atau belum. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa, aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.